Tes 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 tes. Tes tes tes. Tes tes tes. Tes tes. Tes 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 tes. Tes tes. Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم صالحا ونبينا عبد الله بن علي بن محمد الحداد وجعلنا شيخنا وولينا وبحقوق علينا اجمعين ان الله يغفر ويرحمه ويرحمه الجنه وإلى أرواح والدينا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين والفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allam wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkur al-ifada wal istifada wa hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sanati rasulih sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam wa dilalata ala al-huda wal khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha bi yadihi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu ya fattah ya alim iftah alaina wa ala ahlina fathan qariba ya fattah ya alim. Allahumma arzuqna ilman ladunni wa mashraba safil hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani. Amma ba'd. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal takun ayyuhal murid, dan hendaklah engkau wahai al-murid hasanadhan, memperbaiki prasangkaan di Rabbika, kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, annahu yu'inuka, sesungguhnya Allah menolong engkau, wa yakfika, dan mencukupi engkau, wa yahfazuka, dan menjaga engkau, wa yakika, dan melindungi engkau, wala yakiluka ila nafsik, dan tidak mempasrahkan kepada dirimu, mempasrahkan dirimu kepada engkau sendiri, wala ila ahadin minal khalq,
dan juga tidaklah kepada seseorang pun daripada makhluk. Fa innahu subhanahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha suci, qad akhbara, telah mengabarkan an nafsihi, tentang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, annahu, sesungguhnya dia Allah, inda dhanni abdihi, ada pada prasangkaan hambanya, bihi, kepada Allah. Wa akhrij, maka keluarkanlah, min qalbika, dari hatimu, khaufal faqri, rasa takut kekurangan, takut kemelaratan. Wa tawaqqu'ul haja ilan nas, dan juga keluarkanlah dari hatimu rasa takut bahwasannya engkau akan bergantung atau menjatuhkan hajatmu kepada orang lain. Wahdhar, maka hati-hatilah, kullal hadar, dengan segala kewaspadaan atau kehati-hatian, minal ihtimam, daripada memiliki rasa terlalu fokus dan peduli, bi amri rizq, dengan urusan rezeki. Wa kun wathiqan, dan jadilah orang yang percaya bi wa'di rabbik, dengan janji Allah Tuhanmu. Wa takaffulihi, dan jaminannya Allah Subhanahu wa taala, bika, kepadamu. Haitsu yaqul, sekiranya Allah mengucapkan, berfirman, wa ma min dabbatin, dan tidaklah daripada seluruh dabbah, yaitu makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini, fil ard, di muka bumi, illa, kecuali, 'alallahi rizquha, hanya kepada Allah lah rezekinya berasal. Wa anta min jumlatid dawab, dan engkau termasuk dari golongan makhluk yang berada di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini. Fashtaghil, maka sibukkanlah, bima talaba minka, dari apa-apa yang Allah minta darimu, minal amal, daripada amal-amal, lahu, untuk Allah, amma dhamina laka, daripada apa-apa yang dijamin untukmu, minar rizqi, dari rezeki. Fa inna maulaka la yansak, karena Allah Tuhanmu tidak pernah melupakanmu. Wa qad akhbaraka, dan telah mengabarkan kepada engkau, anna rizqaka, sesungguhnya rezekimu, indahu, ada di sisi Allah. Wa amaraka, dan Allah memerintahkan engkau, bitalabihi, untuk meminta kepada Allah rezeki, minhu, dari Allah, bil ibadah, dengan cara ibadah. Faqala ta'ala, dalilnya mana? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fabtaghu indallah, maka carilah, mintalah di sisi Allah ar-rizqa, rezeki. Wa'buduh, dan sembahlah Allah, washkurulah, lalu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma tarah, apakah engkau tidak melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala yarzuqul kafirin, Allah yang memberikan rezeki orang-orang yang kafir kepadanya, alladzina ya'buduna ghairahu, yaitu orang kafir yang menyembah selain Allah. Afatarahu, lalu apakah engkau melihat bahwasannya la yarzuqul mu'minin, Allah tidak memberikan rezeki kepada orang yang beriman kepada Allah, yang menyembah, yang tidak menyembah selain Allah. Wa yarzuqul asin,
Allah memberikan rezeki kepada orang yang bermaksiat kepada Allah, yang ingkar kepada perintah Allah. Awala yarzuqul muti'ina lah. Lalu apa engkau kira Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang yang taat kepada Allah? Al-mukthirina min dzikrihi, orang yang banyak zikir kepada Allah, wa syukrihi, dan banyak bersyukur kepada Allah. Wa'lam, maka ketahuilah, annahu la haraj, sesungguhnya tiada larangan, alaika anta, atasmu, fi talabir rizqi, untuk mencari rezeki, bil harakatid dhahirah, dengan gerakan-gerakan kita yang nampak, kerja, usaha, banting tulang, alal wajhil ma'dun, dengan cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laka, untukmu, fihi, di dalam mencari rezeki tersebut, syar'an, sesuai dengan syariat Allah. Wa innamal ba'su wal haraj, dan hanyalah yang tidak dibolehkan dan dilarang itu, fi adamis sukunil qalb, adalah dengan tidak dalam ketidak tenangnya hati, wahtimamihi, dan terlalu fokus, watirabihi, dan hati tergoncang, wa mutaba'atihi li auhamihi, dan mengikuti angan-angan dan bayangan-bayangan ke depannya. Insyaallah kita jelaskan itu nanti. Wa mimma yadullu ala kharabil qalb, dan daripada apa-apa yang menunjukkan atas rusaknya hati, ihtimamul insan, yang menunjukkan daripada rusaknya hati adalah fokusnya manusia, bima yahdaj, fokus, konsentrasi, harapannya ini tok, nggak ngereken yang lain. Fokusnya manusia bima yahtaju ilaihi, dengan apa-apa yang dia butuhkan, fi waqtin, di dalam satu waktu, lam yakhruj minal adam, yang tidak keluar daripada ketidakadaan. Seperti apa? Hari besok. Harinya masih besok, tapi pikirannya sekarang sudah luar biasa, sampai bikin stres. Wal syahrul ati, dan bulan yang depan. Dipikirkannya sekarang, padahal bulan depan itu baru. Kalau dipersiapkan nggak apa-apa, tapi kalau dipikiri jangan. Wa qauluhu, dan perkataan dia, idza nafida hadza, jika tidak ada ini, faman aina yaji ghairu, maka dari mana akan datang yang lain. Wa idza lam yaji rizq, kalau tidak datang ini rezeki, maka min hadzal wajh, dari arah mana, famin ayyi wajhin yati, dan dari segi mana dia akan datang. Kalau rezeki itu tidak datang dengan cara begini, lalu mau datang dengan cara bagaimana, katanya. Wa amma tajarrud anil asbab, adapun dia melepas daripada penyebab-penyebab. Wa dukhul fiha, dan masuk ke dalam sebab-sebab. Ada dua pilihan dalam mencari rezeki, ya. Ada dua hal orang itu mencari rezeki. Ada dengan mencarinya dengan bekerja, dan ada mencarinya tinggal nunggu. Nanti ini rezeki ini teko. Itu nanti kita jelaskan semuanya. Fahuma magaman. Dua ini adalah dua kedudukan, makom. Makomnya orang cari rezeki banting tulang. Makomnya orang cari rezekinya santai-santai saja. Yugimullah, yang Allah dudukkan, fihima, di dalam dua hal tersebut, dua makom tersebut, min ibadihi man yasha, daripada golongan hamba-hambanya siapa yang dia cari. Faman ugima fi tajarrud, barang siapa yang didirikan atau ditempatkan oleh Allah fi tajarrud, lepas, gak mau kerja,
Fa alaihi bi quwwatil yakin, maka atas dia harusnya keyakinannya kuat. Sampean enggak kerja berarti sing kuat yakin. Kalau sampean kuat yakin, rezeki itu kok. Rezeki dah datang. Wasi'atus sadr. Dan juga dengan hati yang lapang. Ojo pas rezeki enggak teko muring-muring. Ya. Wa mulazamatil ibadah, lalu dengan melazimi ibadah. Ini syarat 3 ini. Kalau orang enggak kerja sugih. Walaupun enggak kerja. Oh, banyak yang nyangkal, terserah, saya sudah ngalami kok, alhamdulillah. Oh, saya ngalami, derek ono kerjaan gua apa? Yang tahu kerjaan saya hebat. Kerja ya. Hebat. Kerja kok kalau tahu nanti dapat apa, Beb? Judi tadi nih. Saya bilang hebat sudah cukup. Wa man uqima fil asbab, dan barang siapa yang didirikan, ditetapkan, ditempatkan oleh Allah di dalam mencari sebab, yaitu dengan bekerja, fa alaihi bitaqwallah. Maka caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah. Kerja jangan sembarangan, takwa kepada Allah. Fi sababih, dalam mencari penyebab rezeki. Wabil i'timad 'ala Allah, dan dengan bersandar kepada Allah, bukan sandarannya sama toko. Saya kalau nggak buka toko kok nggak teko rezeki ini, berarti nyandarnya sama toko. Akhirnya apa? Banyak mal-mal tutup, CMP tutup, rek. Ayo apa kan? Saya ingat pembukaannya JMP itu. 10 meter, 20 meter ku asine sik kroso itu. Belum sampai pintu itu. Oh, rame, antrinya luar biasa. Sekarang tutup. I'timad 'ala Allah dunahu. Jangan sampai bersandar kepada Allah jangan sampai bersandar ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Wal yahdar minal istighali bihi an ta'ati rabbih, dan hati-hati dengan sibuk kepadanya ya, sampai-sampai lupa dengan taat kepada Allah. Wa qataridu 'alal murid khawatir, dan terkadang datang khawatir, perasaan-perasaan, bayangan-bayangan fi amri rizq, dalam urusan rezeki. Jangan heran, waliullah, ada seorang wali ya, ada di antaranya mereka itu wali itu sampai sumpek gara-gara rezeki nggak teko-teko. Wajar. Tapi Imamul Haddad mengajarkan sini wa fi mura'atil khalq. Lalu kemudian ya, rezekinya nggak datang, malah dia nggak tambah dekat sama Allah, malah dia ngerayu makhluk, nyandarkannya ke makhluk. Wa fi ghairi dalik, dan selainnya, walaisa maluman wala ma'thuman 'alaiha. Walaisa maluman, dan tidaklah suatu tercela ataupun suatu dosa 'alaiha. Ketika seseorang itu terdapat khawatir tersebut, itu manusiawi ya. Idza kana karihan, kalau dia enggak suka, kok rezekimu enggak teko, itu manusiawi. Kok enggak ono, kok tambah kempes iki rekening iki. Kantong duit enggak teko-teko, itu wajar. Wajar, manusiawi. Wa mujtahidan fi nafiha min qalbih, lalu orang tersebut bermujahadah untuk menghilangkan itu penyakit, itu khawatir ya, bayangan-bayangan di dalam hatinya. Itu terjemahannya ya, dan penjelasannya luar biasa. Rezeki itu kalau zaman dulu kayak taksi, Rek. Saya dulu ingat zaman ini taksi ya, saya dulu zaman ini Grab, Gojek ini enggak online nih. Masih dulu zamannya taksi itu sampai ada orang mengatakan taksi ini nek diteleki enggak teko, tapi nek ndak diteleki teko. Mungkin orang-orang yang dulu tahu itu. Dinteni suwe-suwe enggak lewat, tapi begitu kita orang enggak ngenteni taksi, lewati. Rezeki itu kadang-kadang kayak gitu.
terlalu kita sumpek mikirkan rezeki, maka rezeki tersebut akan susah datangnya. Nyoto. Dan itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad. Kapan hari video itu yang masuk di grup itu ya. Orang bangun subuh, kalau urusannya cuma tangi subuh melek moto itu sikir, ya Allah, rezeki ku ki opo, sumpek mikirin duit. Tambah dikaya sumpek. Makanya itu ada hadis dari riwayat Zaid bin Thabit. Baginda Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man asbaha wa hummuhu dunya shattatallahu alaihi amroh, wa farraqa alaihi dai'atah, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa lam ya'ti minad dunya ila ma kutiba lahu. Wa man asbaha wa hammuhu al-akhirah, jama'allahu lahu hammah, wa hafidha alaihi dai'atah, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhu dunya wa hiya raghimah." Hadis baginda Nabi mengatakan, barang siapa yang pada pagi harinya melek moto, bangun tidur, buka mata, enggak doa, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, atau enggak baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma abatana wa ilaihin nusyur, enggak melek moto plek ketok pun, ketok nota kwitansi kebuka ngene ketok, iya mending turu ngene ya apa, aduh duit ya apa tangi turu mikir duit, itu harus dihilangkan itu ya. Itu harus dihilangkan. Barang siapa yang ketika bangun dan pikirannya itu dunia, maka Allah akan berantakan urusannya. Kayak berantakan, Rek. Nyata itu nyata. Gak iso fokus. Gampang ngamuk. Gampang emosi. Gak bisa cari keputusan. Ada suatu urusan dia gak bisa mutusi. Kenapa? Karena banyak syattatallahu alaihi amrohu, digawe kehilangan arah. Wa farraqa alaihi dai'atah, aset-asetnya dibuat berantakan oleh Allah. Cara berantakannya bagaimana? Macam-macam. Rumah tangganya kadang dibikin berantakan. Delok bojone iku blonjo ditanu titik, ngamuk-ngamuk. Wis ngerti dhuwit entek lha apa kon blonjo akeh-akeh. Apa ngene ngono? Nah, itu gambar-gambarnya orang yang datang paket-paket. Kalau bojone sing nerima ditolak atas nama bojone. Wis dinteni dicing bojone wae. Enteni teko langsung diamuk-amuki. Kenapa? Penyebab utamanya itu adalah pertama, garis start hidupnya melek moto sing dipikiri dunya. Lalu kadang-kadang mikirnya bukan hari ini saja. Besok mau makan apa? Besok mau makan apa? Waduh, apa meneh mangan apa? Masak apa? Bingung, dibuat bingung. Ala apa dipikiri ngarepe. Jangan dipikiri ke depannya. Allah sudah menjanjikan. Innallaha huwar razzaq dzu quwwatil matin. Allah adalah ar-razzaq. Bukan cuma razik. Kalau razik ngasih rezeki, razak itu mak takrir. Diulang-ulang, rezeki Allah itu nggak bosan ngekei, ngasih, memberi, nggak pernah bosan Allah. Makanya ar-razzaq, bukan cuman razik. Kalau razik fa'il, cuman kadang-kadang sekali satu orang razik, saya ngasih duit sama satu orang, berarti oh dia yang ngasih, razik namanya. Tapi kalau zat tersebut terus menerus dimintai dikasih, namanya razak. Namanya razak. Dan itu nama Allah. Ente lihat Asmaul Husna, apa ar-razik apa razak? Razak. Wa ja'ala fagrahu baina ainihi, orang yang mikir buka mata pagi belum subuh sudah buka mata, yang dipikirkan cuman duit, yang dipikirkan cuman masalah rezekinya, ya, dunianya.
maka Allah jadikan kefakirannya ada di hadapannya, baina aini. Kemana dia berarah, di situ dia melihat hanya kefakirannya. Itu tadi ya. Dibuat seperti orangnya kadang-kadang kaya. Tapi ketika melakukan ini, bangun buka mata yang dipikir dunianya, dia akan dijadikan watak melarat. Mudun toko mobil Alphard atau mobil Mercy turun, itu tapi dia turun yang membawa jiwa kemelaratan. Dan itu banyak, antum kalau mau lihat gambarannya itu banyak sekali. Makanya saya pernah bilang ya, yang banyak melarat ya, yang banyak korupsi itu orang pinter apa orang bodoh? Pinter. Gak tahu maaf tukang becak korupsi enggak ono. Orang jual pentol, yang saya sampaikan, orang jual pentol korupsi enggak ono. Sing mangan pentol sing korupsi. Usuk piro ya, pitu wolu. Enggak pitu wolu sing 6. Oh 6 sih. Modone wake korupsi. Nah itu. Kebanyakan orang korupsi itu orang yang miskin apa justru orang yang kaya? Kaya. Lu kenapa dia korupsi? Ini sebabnya. Bangun tidur dipikir dunia. Kalau bangun tidurnya yang dipikirkan adalah Rabbud dunia wal akhirah, yang dipikirkan Allah, kaya. Enak uripe. Ini terbukti hadirin, terbukti sekali. Walam ya'ti minad dunya, dan tidak akan datang daripada dunia kepada orang tersebut illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang sudah tertulis. Enggak iso maksa. Tambahno ya Allah, enggak iso. Yang ditulis yang segini ya segini sudah. Tapi barang siapa ketika bangun pagi hammuhu, kepeduliannya adalah akhirat. Jama'allahu lahu hammah, maka Allah jadi kumpulkan apa yang kepikirannya itu dikumpulkan oleh Allah. Wa hafidha alaihi dhai'atah, urusannya, asetnya, hartanya ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat kerja, di rumahnya yang jaga Allah. Ya dijaga oleh Allah, keluarganya, barangnya, itunya semuanya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya. Orang kalau kaya harta tapi miskin hati, yaitu tadi yang pertama tadi. Tapi kalau orang kaya hati walaupun miskin harta, itu para solehin yang antum lihat-lihat itu. Itu para aulia-aulia Allah yang antum lihat itu orangnya itu walaupun terkadang hartanya sedikit tapi hatinya kaya raya. Mudah-mudahan sugih harta, sugih hati. Wa atathu dunya, dan dunia akan tunduk kepadanya, wahya raghimah, terpaksa, dia terpaksa, si dunia tadi tunduk kepada orang tersebut. Gak iso apa-apa maneh. Dunia tidak berkutik di bawah kakinya. Dunia membudak, menjadi budak di bawah kakinya. Nah, terkadang kita sampaikan ini kepada orang yang gak tutut otaknya. Pemikirannya nggak nutut. Jadi yang terjadi adalah i'rad, penolakan. Dia akan mengatakan ini wah. Waduh, saya pernah bahas kayak gini ini waktu Qiyamul Lail berapa tahun kemarin. Setelah saya bahas masalah seperti ini Imamul Haddad yang ngomong. Saya cuma nyampaikan. Begitu saya selesai pulang, ada orang ngomong, waduh rek, kita sama Habib Hasan nggak boleh kerja ini kelihatannya. Makanya di sini tadi dijawab oleh Imamul Haddad. Nanti insya Allah kita bahas ini. Maka wahai penempuh jalannya Allah, hendaknya engkau berhusnudzon. Sudah husnudzon aja sama Allah, asah kehusnudzonnya. Sampai saya pernah baca satu kitab, setiap apa hal yang buruk yang kita alami terkadang
itu ada hikmah dari Allah yang tidak kita ketahui. Sampai ada satu orang itu, waduh, kabeh sing welek, sing yang dianggap jelek itu dibuat husnudzon sama dia. Salah satunya, ini luar biasa loh. Memang kadang-kadang ya, bantuan dari Allah itu nggak masuk akal. Bantuan dari Allah itu kadang-kadang nggak logis. Nggak logis. Dan itu sudah terbukti semenjak dulu. Dan mutawatir, siapa yang ingkar maka dia wal'iyadzubillah faqad kafar. Salah satunya bantuan-bantuan dari Allah kepada para nabinya. Nggak logis, Nabi Ibrahim dibantu oleh Allah dengan cara api dibuat dingin, itu nggak masuk akal. Sifatnya api membakar. Nabi Ibrahim dilempar ke api. Kan lebih enak diturunkan hujan, apinya padam, lah enak. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah. Caranya Allah menunjukkannya bagaimana? Ini geni kan panas, membakar. Saya buat dingin saja, kata Allah. Kayak adem. Nabi Ibrahim masuk ke api tersebut tuh wis delosoran, santai, rileks, 7 hari 7 malam di dalam api tadi itu. Nabi Musa dikejar Fir'aun, di depannya itu sungai Nil, panjang, lebar itu. Tapi Allah ingin menunjukkan suatu hal yang enggak logis. Yang namanya air mengalir deras seperti itu dikepui, dipukul pakai tongkat. Yang biasanya air ini melumat perahu-perahu kayu, ini dipukul pakai kayu tipis. Dan Nabi Musa itu nggak tahu kalau mosok iki digawe gepuk ini kok tidak masuk akal. Hal ini ada di pikiran kita setiap hari. Masa saya tidur Allah bisa ngasih rezeki? Masa saya duduk gini bisa tiba-tiba ada rezeki? Dan ini sering dialami oleh manusia. Ini manusiawi, cuman Allah bukan manusiawi. Allah uluhi. Sifatnya Allah bagaimana? Allah pakai caranya Allah, kita pakai caranya kita. Sungai Nil. Metu got iki kepuk-kepuk ndak ada belah-belah. Ada belah. Apa jenenge? Sida apa wetan sampai hari ana kali rek. Ajak katik tak kayu cilik, nggawa tank listrik, gepuk-gepuk enggak bakal terbelah. Tapi Allah punya cara yang sesuai dengan caranya Allah, digepuk. Blek. Terbelah. Lo terbelah ini tidak masuk akal. Terbelah itu tidak masuk akal. Dan Nabi Musa kalau terbelahnya mungkin dipukul dengan kekuatan luar biasa, mungkin terbelahnya sebentar, blak terus balik mana. Tapi dipukul blak, terbelah Nabi Musa dan umatnya menyeberang suwe lo ada lo. Saya pernah nyebrang Sungai Nil, tapi ya lewat jembatan. Itu terbelah jauh jalan. Beras. Allah mengasih tahu cara seperti itu. Ya. Kalau ngasih jalan keluar secara logis misalnya, kalau pakai pemikiran kita, ya, ayo gawe kapal, ayo gawe perahu. Tapi Allah merintahkan sudah pukul aja itu Sungai Nil, dipleng, terbuka. Wah banyak sekali itu sudah contoh-contoh yang luar biasa banyaknya. Makanya itu Allah menyelesaikan urusan kita itu dengan apa yang diinginkan Allah, bukan apa yang kita inginkan. Kalau antum, ini kata Imam Syafi'i, makna ucapan daripada Imam Syafi'i, andaikan manusia memikirkan jalan rezekinya, bagaimana rezekinya akan datang, maka manusia tersebut tidak akan bisa hidup. Sekarang semua ini, misalnya, kalau kasih PR ya,
ono PR misalnya ya. Cara rezekimu datang besok bagaimana caranya? Yang kerja ngomong ya saya buka toko. Yang punya bengkel ya saya buka bengkel saya tunggu kalau ada mobil atau ada sepeda motor datang, kendaraan datang ya saya perbaiki, saya dapat duit. Wah macam-macam. Yang ustadznya misalnya ya engko nek ono undangan ya teko nek ndak ono ya ora rezeki ini. Macam-macam. Tapi Allah punya cara. Allah itu punya cara. Yang kita harapkan ini supaya kita ini lebih tenang, husnudzon aja kepada Allah. Sampai ada hadits qudsi mengatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya aku ciptakan langit, bumi, alam semesta dan semuanya. Lalu apakah engkau kira aku tidak mampu untuk menciptakan sepotong roti untuk engkau makan? Wahai anak manusia, disebutkan semuanya. Intinya Allah ingin menunjukkan siapa itu Allah. Makanya husnudzon, bahwasanya Allah akan menolong engkau dan akan mencukupi engkau. Allah bakal nyukupi, nggak mungkin Allah nggak nyukupi. Karena sudah janji Allah dalam Al-Quran. Aghna wa aqna. Allah itu memberi kaya dan mencukupkan. Cuman tingkah pola manusialah yang membuat dia tidak akan pernah merasa cukup. Wa yahfaduka wa yakik. Allah menjaga dan melindungi engkau. Wala yakiluka, dan tidak menyerahkan engkau kepada dirimu. Kita ini nggak diserahkan kepada diri kita. Kalau kita semua urusan diserahkan kepada diri kita nggak sanggup. Makanya doanya termasuk doa yang kita baca termasuk hari-hari itu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa min 'adzabika astajir aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi. Jangan kau serahkan kepada saya ya Rabb. Wala ila ahadin min khalqika tarfata'in, dan jangan kau serahkan kepada makhlukmu siapapun dia tarfata'in walaupun sekejap mata. Tapi apa? Urusanku adalah untukmu ya Rabb. Engkau yang mengatur hamba ya Rabb. Nah kalau Allah yang ngatur, wah perfect. Gak ada aib sama sekali itu. Lalu kemudian ini Imamul Haddad ya, yang ngomong Imamul Haddad. Antum kalau tahu Imamul Haddad, nang Tarim, di Tarim, kota Tarim, masjidnya Imamul Haddad itu banyak. Kalau Imamul Haddad ini orangnya nggak kaya, nggak mungkin bangun masjid. Tapi di sisi lain Imamul Haddad itu nggak kerja. Orang beliau itu makfuful basar, nggak melihat. Dan saya ngelihat ada beberapa orang yang tidak kerja, tapi coba contoh wis tak coba contohnya nggak sanggup, lambaikan tangan aja sudah. Teman-teman, ini kalau antum mau sudah tajribat, sudah sudah banyak latihan, sudah banyak latihan dan sudah banyak mengalami ini, baru bisa. Nek durung ojo ya. Jalani apa yang ada dulu aja sudah. Nanti saya ceritai pengalaman saya aja nanti ya. Waduh, lucu. Bukan berarti saya sudah ngalamin ini, nggak sampai kadang-kadang 2-3 hari kemarin ya saya ngeluh. Apa gimana ini duit entek, apa ini? Sono. Ya manusiawi. Ya. Fa innahu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengabarkan, saya, kata Allah, ada di prasangkaan hambaku kepadaku. Dan salah satu prasangkaan hamba kepada Allah banyaknya. Memang kebanyakan hamba ini jalui rezeki. Dalam Asmaul Husna 99 nama, ayo jujur, sing paling akeh disebut sing ndi?
Ya Razzaq, ya Mu'ti, ya Wahhab, apa nek? Ya Ghani, ya Mughni. Ana sing jauh donga jauh rezeki, ya Muntaqim, ya Muntaqim, ya Muntaqim. Muntaqim itu intiqam, artinya membalas setimpal. Balas dendam, nek bahasa keren itu balas dendam. Ana sing ya Muntaqim, ya Muntaqim. Atau jauh rezeki dengan kalimat ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. No. Banyak itu Asmaul Husna yang dipakai ya paling kadang-kadang tak. Ya Kafi, ya Ghani, ya Mughni, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wudud, aghnina bihalalika an haramik. Itu bukan salah Allah memerintahkan seperti itu. Ya. Udullah bintu Rahman ayyama tad'u falahu Asmaul Husna. Termasuk yang doa yang paling ditakuti itu ya. Doa yang diamalkan sama baginda Nabi Muhammad tapi ditakuti sama umatnya. Ada yang tahu doa apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ayo sapa sing ngomong amin? No. Tapi begitu ngomong Allahumma aghnini bihalalika an haramik, amin. Apa urusannya oke. Ya. Padahal itu doa luar biasa loh. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Miskin di sini apa? Ya Rabb, hidupkan hamba di dalam keadaan bukan miskin-miskin yang enggak. Kalau miskin yang enggak punya duit kemudian minta sama orang, itu maknanya buruk dan enggak mungkin Rasulullah berdoa dengan yang buruk-buruk. Tapi doanya pakai miskin itu tamaskunun, artinya tenang. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan tenang, matikan dalam keadaan tenang, bangkitkan hamba dalam golongan orang-orang yang tenang. Urip tenang iki apa rek? Sarapan siap, wis tenang. Metu delok kantong cukup duit, tenang. Ya dah. Ayo kita orang minum kopi terus pas ditagih ini bingung. Enggak tenang. Mati dalam keadaan tenang ya enggak diotek-otek ambek malaikat. Mungkar nakir teko wis jarno. Tenang deh ketipit tak malaikat ya. Dibangkitkan dalam keadaan orang-orang bersama orang-orang yang tenang. Orang-orang yang tenang ini bagaimana? Yang yakin bahwasanya dia tidak akan disiksa oleh Allah. Nah, nek ngerti ngono kan wis tak amini wae. Tapi kita orang perspektifnya kita orang, pandangan kita orang Allahumma ahyini miskinan. Wae enggak ono duit lan. Wa amitni fil miskin, mati miskin wae kafane cuk pas-pasan. Enggak bisa kayak gitu. Wah kata. Wahdar dan hati-hatilah daripada fokus peduli yang nemen tentang urusan rezeki. Tapi jadilah engkau orang yang percaya kepada janji Allah, bahwasannya Allah menjamin setiap hambanya yang ada di muka bumi ini. Allah menjamin rezeki itu tidak dengan menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Untuk orang beriman saja, enggak. Saya sering katakan orang yang paling kaya di Surabaya, muslim apa non muslim? Yang paling kaya di Pulau Jawa, muslim apa non muslim? Yang paling kaya di Indonesia, muslim apa non muslim? Yang paling kaya di ASEAN, muslim apa non muslim? Wong Hindu loh nang Amerika. Nang apa India. Kawin tok 70 miliar. 700 miliar. Kawinane anak itu 700 miliar. 700 miliar iki duit kabeh lho, nek disusun ngene dadi jembatan Suramadu. Ya apa? 700 miliar iki guyon ta. Nek dibagi sak mene iki. Ya, anggap ini berapa? 50 orang dibagi. Bapak amin. Hah? Kira-kira dapat berapa ini? Anggap 70 aja, 700 miliar per orang dapat berapa? 10 miliar. Mulai teko rene enggak ngaji maneh. Hah? Enggak ngaji maneh. Sugih kabeh. Luar biasa loh itu.
Yang paling kaya sedunia, orang muslim apa orang mukmin? Orang muslim apa non muslim? Orang muslim. Orang muslim. Allah tidak menjanjikan bahwasanya sing sugih kok non muslim, sing sugih muslim, enggak. Tapi semuanya diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya engkau bakal kaya. Akulah yang ngasih rezeki. Nah, cara yang ngasih rezeki yang ini. Allah kasih janji bahwa min dabatin, dan tidaklah semua min dabah, semua apa dabah. Dabah itu apa? Dabah itu adalah makhluk yang berjalan di muka bumi, itu namanya dabah. Makhluk yang berjalan di muka bumi itu semuanya namanya dabah. Manusia, cacing, ayam, cecek, kecoa, kabeh itu dabah. Illa 'alallahi rizquha. Kecuali kepada Allah lah semua rezekinya berasal. Lu caranya beda. Makanannya cicak apa? Nyamuk. Nyamuk itu miber, cecek itu di dinding. Allah luar biasa diatur iki waya nyamuk iki waya dadi panganane cecek. Dicidikane cecek. Cecek iki cuma dolan melet tok. Bondo ilat. Plek kena. Lu bayangkan lu. Tahu ndelok cecek gawa raket listrik. Cepres. Tak tahu. Obat nyamuk enggak tahu. Lo caranya Allah itu beda. Lihat itu sampai dijadikan umpamaan kepada oleh Imam Malik. Lihat laba-laba itu. Laba-laba itu binatang paling santai. Gawe sawang set wis dinteri tek lan santai. Panganane laba-laba apa? Serangga. Moro-moro nak laler teko. Plek nempel lu kok ada iso ujug. Digoyang ini laba-laba ndelok. Teko panganane. Barani. Lho iku jenenge yakin. Di zaman Nabi Sulaiman itu pernah Nabi Sulaiman usil. Keusilan Nabi Sulaiman itu yaitu dengan cara Nabi Sulaiman cari ngobrol sama semut. Ngobrol ambek semut. Semut ditakoki, mut. Kamu itu kalau setahun itu makannya berapa banyak? Kata semut tadi, kalau saya makannya ya sebiji gandum, sebutir gandum atau sebutir apalah gitu ya. Sebiji gitu. Oh, sebiji ya. Oh. Dan Nabi Sulaiman marah-marah jebek botol. Jebek botol semut tadi dimasukkan, plek diambilkan satu biji gandum tadi itu, anggap gandum lah. Masuk. Sampai jumpa tahun depan. Karena semut sudah ngomong. Apa kata semut? Semut dia bilang mengatakan bahwasannya makanan dia adalah setengah biji. Satu biji gandum. Oh wes dijarno. Setelah 1 tahun dilihat oleh Nabi Sulaiman. Dibuka. 1 biji gandum tadi sisa separuh. Ngamuk Nabi Sulaiman. Oh bojok kon ya, berarti separuh, tamak kon jauh siji gitu. Kata semut tersebut, wahai Sulaiman, wahai Nabi Allah, jangan salahkan saya katanya. Saya itu kalau di luar botol ini, saya semua rezekinya dijamin Allah. Allah nggak pernah lupa. Tapi sampean masukkan saya ke botol, sampean kasih 1 biji gandum, terus nek sampean lali, ya mati aku. Daripada sampean kok lali, tak pangan separuh gawe tahun ngarep. Tapi kalau saya di luar yang ngasih rezeki Allah, kadang lebih-lebih. Ya enak manganku. Karena apa? Urusannya dipegang Allah. Tapi kalau urusannya dipegang Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman lali ya apa? Hidup dan mati urusannya ini. Lah kita kayak gitu ya. Kadang-kadang kita pikirannya, mungkin ada digaji oleh bosku ya apa? Ambil big boss Allah. Dagangan pusat, bro. Iya, cuman cabang-cabang ini waduh iso apa? Dagangan pusat. Itu.
Saya ngeliat itu ceritanya Gus Ikdam, Masya Allah. Ceritanya itu. Mulai nggak ada apa-apa, saya montori ngono, apa macam-macam. Ya. Aja mbok tiru sugene, tiru cara ya apa. Bagaimana dia bisa seperti itu? Itu luar biasa. Ya. Wa anta min jumlatid dawab, dan engkau adalah termasuk hewan-hewan yang atau makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwasannya seluruh yang ada di muka bumi ini Allah yang memberikan rezeki. Kafirnya, muslimnya, Allah yang ngasih rezeki. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kadang-kadang Allah itu saking rahmatnya mikirkan masa depan kita. Kita ini kalau punya anak, sing dipikiri itu enggak dino iki tok. Bukan cuman besok, tapi masa depannya anak. Dan Allah itu punya makhluk yang dicintai. Siapa itu? Hamba-hambanya yang muslim mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu yang dipikirkan bukan jangka pendek. Dunia ini terlalu pendek dan dipikirkan kabeh. Sampai nek dikai 1 triliun, gelem apa enggak? Gelem kan? Tapi kalau saya katakan, kalau misalnya ya Habib Mohsin ini, saya kasih 1 triliun, ya, habiskan dalam waktu 10 tahun, iso apa enggak? 10 tahun. Saya mau tanya, 1 triliun itu pirang M sih? 1000 M. Bisa enggak nghabiskan 1000 M dalam waktu 10 tahun? Gak iso turu Habib Mohsin. Apa ya? Ya apa cara ya? Ya apa cara ya? Pokoknya 10 tahun gak entek. Balekno 1 triliun. Wah, wis mikir. Tapi dikasih sedikit. Iki entek nasi. Aja tamak kayak mana. Bagi kita nanti ke depannya, loh saya Rob, saya mau beli ini, harganya mahal, uang saya tinggal segini ya Rob, dikasih sama Allah nanti. Tapi dilihat kesiapan kita, enggak siap apa ya? Biasanya naik, saya dulu tuh ya, pas NMAX gitu, wis tuwek iki NMAX iki. Itu pertama NMAX muncul, saya pakai itu NMAX. Dari apa ya? Vario ke NMAX. Iku nek aku wis mandek nang ngarepe apa jenenge? Perempatan Karang Tembok. Lampu merah ekstrim lho, Rek. Iku lampu merah ekstrim. Tidak ada ceritanya truk ngalah ambek sepeda motor itu cuma nang rono tok. Tadi saya ngeliat sendiri, sepeda motor itu truk sing ngerem. Sepeda motor itu tok. Ngono iku dipengok. Telok-telok, lho kok sing salah ngono kok telok-telok. Subhanallah. Loh saya berhenti di situ itu pakai NMAX. Semuanya itu yang lain nggak ada NMAX. PCX masih jarang. Itu murmur muncul di hati. Sepeda motor kabeh ditelok ibu. Astagfirullahaladzim. Padahal itu sepeda kita orang yang beli itu rezeki dari Allah. Nek ngebel itu banter. Din. Kok noleh. Ini yo muncul di dalam hati, waduh berarti kau durung siap. Ada yang harus kita persiapkan untuk itu semuanya. Ya. Maka Allah mengatakan fabtaghu indallahir rizq. Mintalah kepada Allah. Ibtaghu, mintalah. Jaluk kepada Allah. Apa rizq? Allah yang mengatakan, jaluk orang aku. Mintalah dari saya, kata Allah. Wa'budu, dan sembahlah dia Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Ibadah, syukur, selesai. Minta rezeki sama Allah dikasih. Jangan seperti satu orang ya, dia tidak pernah persiapkan diri, maksiat tok, begitu butuh jaluk sakarep-karepe. Sama seperti satu orang yang dikisahkan, satu orang itu pacaran. Dikandani pacaran itu haram, ojo pacaran. Tetap pacaran. Begitu diputus ngomongnya, ya Allah, ujian apa ini? Jadi malaikat ujian dasmu. Ujian apa kali? Hari-hari lupa sama Allah, maksiat, begitu diputus ujian.
cobaan apa. Nah, kadang-kadang orang sholat nggak tepat, nggak tahu bersyukur, terus minta ya Rob, hamba meminta rezeki sepanjang waktu, tapi tidak engkau datangkan rezeki ini. Jadi malaikat kalau sembahyang bolong-bolong kok jauh rezeki, nggak tahu bersyukur. Sedangkan dari dulu, mulai dari para anbiya terdahulu itu sudah dijelaskan. Apa? Wahai anak manusia, ya ibna Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Wahai anak manusia, saya ciptakan engkau untuk ibadah kepadaku. Fala tal'ab, jangan main-main. Wa dhamintu laka rizqaka fala tad'ab. Riwayat wa takaffaltu birizqika fala tad'ab. Kamu saya ciptakan untuk ibadah, jangan main-main. Dan aku akan menjamin rezekimu tanpa kamu susah payah. Saya lihat sendiri loh, guru Said Muhammad Al-Maliki, Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki. Saya sampai sekarang nggak tahu kerjanya apa. Kerjanya apa nggak tahu. Tapi saya dapat dari satu muridnya. Muridnya itu nek mokong. Sampai nggarai gemes Said Muhammad Al-Maliki, itu diparani dicokot kadang-kadang. Cokot, metu geti. Sampai keluar darah. Ora nang rene wis diserbu wis. Anakku kekerasan dalam apa pelajaran ini pendidikan semacam-macam. Lalu dikasih itu. Terus berangkat ke rumah sakit, dikei duit sak mene rek. Berangkat toh. Untuk biaya pengobatan ini cuma 1 lembar, tapi dikei ini kadang-kadang sampai 100 lembar. Iku sampai muridnya ngomong apa? Aku nek kayak gini cokotan terus gak apa-apa. Sampai muridnya udah bener ini. Sampai muridnya ngomong kayak ini cokotan terus gak apa-apa. Sampai ada satu santri dapat kiriman duit dari keluarganya. Begitu sampai kok sing nampani Said Muhammad Al-Maliki. Kak ini uang gini. Muridnya celuk. Balik no hilang untung. Apa caranya dikembalikan? Bingung loh, aku ini oleh kiriman dikon balik no. Berapa kebutuhan? Bingung deh. Coba pelak. Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Ini karena saya banyak ulama-ulama yang kayak gitu. Kiai loh, saya sekarang tanya, maaf ya, saya nggak tahu, mungkin antum lebih tahu. Mbah Mun itu kerjanya apa sih? Antum pernah tahu kerjaannya kayak Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari? Saya nggak pernah, saya baca manakibnya nggak disebut kerjaan nih. Mungkin ada yang tahu. Habib Salim bin Abdullah Syatiri ini saya nggak tahu kerjaannya apa. Tapi begitu datang ke Indonesia, ada muridnya itu, murid-muridnya itu kabeh oleh duit. Belum lagi ada orang datang dikasih. Kalau satu orang datang, saya minta duitnya, dikai. Lho sing dikai iku lembaran iku $100. Diundang beliau itu di satu pondok apa satu undangan, lalu kemudian undangan tersebut ya di sini kan seperti itu sudah lumrah. Begitu mulai dikai bisyarah. Itu bahasa halus teko amplop. Bingung nggak bisa apa sih? Saya datang dari sana ke sini mau bagi-bagi. Mau berbagi. Iki amplop dibalik no sing ngundang malah dikei duit. Nggak masuk akal gini. Lalu terus apa kerjaannya Habib Salim? Rubat ya Allah. Tanya itu lah. Yang santri-santri kharijin, yang alumni rubat. Bayari gawe mangan itu gak cukup. Bayarnya saja, SPP gitu. Gawe mangan itu gak cukup. Dan banyak sekali itu. Oh, kenapa? Ya itu tadi. Ya. Jika di sini katakan Muhammad Subhanahu wa ta'ala, apakah engkau gila bahwasanya Allah mengasih rezeki non muslim, orang-orang yang nggak beriman, orang yang semuanya itu sampai kaya raya. Terus kalau kita nggak minta sama Allah, kalau ketika kita minta sama Allah, apa kira-kira kita nggak dikasih? Mereka dikasih. Dan kita ini lebih disayang, karena kita ini lebih dikhususkan oleh Allah, pasti dikasih. Cuman kita ini tinggal minta.
Mari sembahyang subuh njaluk. Sadurunge sembahyang subuh, adzan subuh njaluk. Mari sembahyang subuh njaluk. Durung subuh njaluk, mari duhur njaluk, kebel duhur njaluk. Biasanya sing dijaluk-jaluk ngene iki ya kalau ke bahasanya kita wis mblenger iki berarti. Ya kok ning njaluk terus tak kei wae kon. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta, kita ini dipersiapkan juga oleh Allah. Dipersiapkan. Perjalanan itu dipersiapkan, begitu kita dapat itu lebih barokah. Itu lebih barokah. Ada satu orang mau menikah. Suwe mulai jaluk kawin itu sampai akad nikahnya itu kurang lebih 15 tahun. Tak suwe apa 15 tahun ini. Iki nek wis duwe anak wis SMP iki. Atau sudah SMA kelas 1. Lama dia pengen nikah. Ditanya. Ketika dia awal-awal kepengin nikah itu persiapannya apa? Gak ono siap. Lho kok iki kawin ape bondo apa? Modalmu apa? Modal lu klik-klik. Nek modal lu klik-klik kayak kucing kan berarti. Modalnya cuma itu saja. Dipersiapkan, dia minta ya Rob, utuskan kirimkan kepada hamba seorang istri yang solehah gitu. Dilihat, kan iku wis soleh tak kok jauh soleha. Durung bendino kerjaannya kayak ngono-ngono tok. Main domino, kuping dijepit, nek ana japitan digantung, gantungi botol itu. Sekarang ini kan ape kawin bojomu ape bopono. Ape dadi apa? Itu persiapan. Disiapkan sama Allah begitu sampai hari hanya pas 15 tahun. Dia sudah menjadi sosok yang bukan sosok 15 tahun kemarin. Ternyata sudah berubah. Dia menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Dia menjadi orang yang lebih mapan. Dia menjadi orang yang lebih istiqomah, lebih lurus, lebih. Baru Allah Subhanahu wa taala kirim. Nah, saiki kon tak siapno kabeh. Sudah dipersiapkan semuanya, sekarang langsung dikirim jodohnya. Jodohnya lebih muda daripada dia 15 tahun. Iki sing aran 15 tahun. Aduh nih, tapi jodohnya 15 tahun. Jarak bedanya tuh. Loh, Allah kalau mempersiapkan gitu. Ada satu orang, ini kejadian nyata. Satu orang ini WA saya di Banjar. Dia seorang yang memiliki bisnisnya, dia itu batu bara, tambang batu bara. Batu bara itu ada kerosor. Begitu satu, kalau batu bara itu begitu satu tongkang. Kalau tongkang yang standar itu keuntungannya bisa ratusan juta. Saya pernah dibilang, Beb, kalau Habib bisa cari pembeli, dapat satu tongkang, Beb, saya kasih Fortuner, Beb. Fortuner. Telok Fortuner waktu itu masih 400 atau hampir 500 juta. Yang saya pikirkan bukan Fortunernya, piro untungnya gitu. Itu yang saya pikirkan. Nggak taunya ada satu orang, Beb, ini doakan saya sekarang ini ada transaksi sama satu orang. Dia mau memberi sekian tongkang. Oh bismillah. Insya Allah apa yang terbaik dari Allah sudah. Dia mau ketemuan sama orang pengusaha ini. Tapi pengusaha ini gak bisa lama-lama di Banjarmasin. Artinya dalam hari itu saja. Langsung kembali ke Jakarta apa di mana gitu. Dia ketika berangkat, mobilnya dibawa anaknya. Wah, kita orang harus muring-muring. Wah, kurang ajar, anak durhaka. Oh, bingung dia. Mobil satunya rusak. Akhirnya dia cari. Nah, belum masa-masanya iki, gogo iki, Grab enggak ada. Akhirnya dia cari tetangganya, minta antarkan. Enggak bisa, telepon koncoi, enggak iso. Sampai akhirnya ini apa ini? Wah, kalau kita ya biasanya kan kita kepikiran kita apa?
Wah berarti ya Rob kok jahat gini sama hamba ya Allah. Macam-macam kan pikiran kita ini. Wah Allah jahat, Allah membenci hamba, macam-macam. Ya. Wah dia juga seperti itu. Pikirannya itu macam-macam gitu. Sampai bersuudzon kepada Allah. Sampai suudzon. Subhanallah, hari lewat sehari 2 hari, orang tadi itu yang minta, yang transaksi itu kecekel KPK. Saya ngejak transaksi gitu malu, kecekel KPK. Dia sudah ngomong, chat, saking perang tahun wingi. Chatnya itu ngomong, Beb, apakah Allah sebegitu bencinya sama hamba? Sama saya, Beb. Dia lapar ya gitu. Ada apa saya bilang? Iya, Beb, begini. Yes, mungkin Allah kepingin hal yang lain, saya bilang. Mungkin Allah punya rencana yang lain. Apa yang terbaik? Saya bilang apa yang terbaik dari Allah, sudah. Ternyata benar, kecekel KPK. Wes. Baru DWA, Beb, alhamdulillah. Ternyata orang yang kemarin itu penipu, Beb, begini. Untung duitmu gak hilang orang. Untung. Loh itu kan ada sempet ya itu sampai suudzon. Saya kon tobat. Sampai sekarang ini orangnya ada sampai sekarang. Wah kata ya. Maka begitu juga ini yang juga termasuk Allah Subhanahu wa taala tidak pernah larang. Tadi kita sampaikan. Kita mencari rezeki dengan cara kita, dengan hobi kita, dengan kesibukan kita, dengan keinginan kita, Allah nggak pernah melarang. Yang dilarang Allah ketika kita mencari rezeki, malah kita pikir bahwasannya kerjaan itulah yang memberikan dia rezeki. Itu yang dilarang sama Allah. Makanya dikatakan di sini, wa innamal ba'su wal haraj, yang dinamakan ba's, yang tidak boleh dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syariat juga mengatakan melarang adalah fi admis sukunil qalb wa ihtimamihi wa tirabihi mutaba'ati awhamihi. Yang dilarang itu cuman kalau kita ini begitu kerja, engko rezekiku teko rene. Aku enggak kerja ndak buka toko, rezekiku enggak teko. Berapa banyak iki lho zaman saiki iki lho wong sing paling sugih wis sambat rek. Saya kemarin itu ketemu sama satu orang yang saya nilai kaya, punya uang. Dia ini temenan, bener ini. Orangnya bener. Kalau anak sebut antum tahu. Kalau anak sebut walaupun nggak antum semuanya, tapi pasti ada yang telah tahu. Ini orang nek sumpek kayak apa ya? Wis tak tuku mobil gawe wong tuaku. Lho sumpeke dhek iku tuku mobil. Lho temenan iki. Sumpeke dhek iku tuku motor gawe wong tuae. Nah, kita orang nek sumpek iku malah ngutang nang wong tuwa rek. Ini sumpeknya dia. Luar biasa. Gitu itu dia ngomong. Sekarang ini ekonomi ini susah. Repot ekonomi. Ya manusiawi, siapa sih nggak mikir ngono. Siapa yang nggak memikirkan gitu? Manusiawi itu. Cuman yang nggak manusiawi kalau yang nggak benar itu malah kita ini memikirkan bahwasannya buka toko itu rezekiku toko toko. Ini pengalaman saya. Saya buka toko malah melarat. Lho nang ngarepe omahku lak toko rek, iku siji tokoku. Daripada saya buka majelis ini, saya mending buka toko saya. Modali perek iki genakno renovasian ngene ngono ngene, buka toko lho grene. Aku lho grene iki lho. Ojo wis ora diundang maneh. Saya kalau buka toko dapat duit, alhamdulillah. Tapi apa kok malah tak tutup? Saya buka toko pertama, saya jual. Kalau daerah kita ini memang daerah ini apotek ambek toko jamu, larisan toko jamu. Karena tempat kita ini kan banyaknya pertama orang-orang komunitas Madura. Orang Madura itu lebih percaya jamu herbal daripada obat apotek. Saya buka berapa lama? Saya dulu punya majelis di Surabaya itu 13 majelis. 13 majelis di Surabaya. Kari Songo.
Kalau sekarang lagi sudah habis banyak sudah. Ya, majelis Banyurip entek, majelis Keputaran ndak ono, majelis iki, majelis Semut Kali itu ada. Sekarang dipegang sama Habib Mustafa Jamal Al-Idrus. Masjid Miftahus Shalah itu. Masjid banyak. Tutup. Kenapa ya? Karena sudah ada waktu-waktunya lah ya. Saya bingung. 6 bulan ini ya Allah. Saya nggak gelem nyumpah-nyumpah, tapi ini lillah. Wong aku tak ceritanya bingung. Mosok. Saya itu buka toko herbal. Jual jamu. 6 bulan laci kasir itu tidak pernah saya ngambil uang dari situ. Begitu tak buka, tak hitung selama penghasilan selama 6 bulan. Piro? 350.000 rupiah saja. Kok saja, Beb? Kan disyukuri. Iya, bersyukur aku. Belum bersyukurnya bagaimana? Bukan bersyukurnya gara terus nanti saya bersyukur uangnya tambah, enggak. Bersyukurnya gara-gara duit 300 saya ketak tutup ikut toko. Sakmene rek oleh. Dan itu kebanyakan uangnya dari mana? Dari saya sendiri. Aku njogo kesel tak eksperimen wae. Jamu rematik tak campur jamu iki dadine ya apa tak ombe. Ngene yo, enak yo. Ora ngetok. Kayak indok siji loro ya apa terus mari ngono tak bayar dhewe katik dhekku dhewe. Itu banyak kan. Lillah. Mikir. Tak istikharah wae. Saya istikharah. Begitu saya istikharah yang muncul ayat apa? Intan surullah yansurkum. Lo istikharah sing muncul tulisan ayat intan surullah yansurkum. Langsung tak parani abahku. Bi, kelihatannya toko tak tutup. Hah? Apa kok ditutup? Iya. Setelah istikharah kelihatannya enggak bukan jalannya Hasan itu, Bi. Ngomong sama abah saya. Lo jalanmu apa, San? Dakwah, tak bilang. Ngajar umat. Memang kayak gitu ya, bismillah. Tak tutup. Lagi kabeh apa? Tak kena uang jamune. Bukan saya nutup nunggu toko sampai entek kabeh barangnya, enggak. Tak kena uang. Ada satu orang Madura, sepupu, masih keluarga dari istri saya. Datang gawa ransel. Ranselnya enggak cukup, Rek. Kok no jamu. Meneh tak teko maneh, wis karepmu. Oh, tasnya ini kok pindah-pindahan wis. Isinya apa? Obat jamu iki mau. Subhanallah. Begitu saya tutup, enak hidup. Berarti kerjaan dakwah enggak. Bukan masalah dakwah. Nanti kalau saya nggak mau ceritanya ada kayak gini-gini ya. Nah, kalau mau saya ceritakan secara ya ini dimatikan semuanya ini. Perjalanan hidup tapi bukan untuk apa, tapi ibroh sebagai diambil pelajaran. Luar biasa. Makanya saya nggak pernah pusing. Tapi saya bagaimana harus mengasah yakin itu tadi. Harus yakin. Ini Imamul Haddad yang ngomong. Kalau saya ngomong sama orang, nanti pikirannya apa? Oh, berarti Habib Hasan merintahkan untuk yakin, tapi harus nggak usah kerja aja, wis yakin wae. Dorong magomu. Belum waktunya. Ini loh Allah mengatakan. Ini Imamul Haddad ngomong. Ada 2 manusia itu. Manusia itu ada caranya 2 untuk mendapatkan rezeki. Ada yang tajarrud lepas. Gak kerja gak apa. Ada juga yang namanya apa? Dukhul fil asbab. Masuk dalam urusan-urusan penyebab rezeki. Kerja, banting tulang, ini, itu, produksi, bikin, dan lain sebagainya. Yang satu lagi santai. Iki sapa? Iki Imam Syafi'i ambek Imam Malik. Yang saya ceritakan ceritanya sering kali itu. Ada satu orang pemalas datang. Apa tak pemalas? Ya pemalas. Teko nang Imam Malik. Ya Imam, apakah rezeki itu datang perlu didatangi atau datang sendiri? Imam Malik, orang Madinah. Santai ngomong, wah rezeki itu teko dhewe. Wis koyo mati teko dhewe, gak usah mbok jemput mati. Nek wae mati. Allah menciptakan 2 hal ini. Yang dia satu sama lain sama. Apa itu? Rezeki dan ajal. Kalau rezeki habis, disusul sampai ajal. Tapi nek rezeki ini seono, ajal nggak bakal marani. Nah datang. Imam Malik ngomong ke ngono.
Ya tadi itu pakai gambaran apa? Gambarannya laba-laba mau itu. Tahu dah laba-laba ngejar laler itu. Gak tahu rek. Videoan laba-laba ngejar laler videoan. Tak bayar videomu. Temenan tak bayar. Hah? Udah viral mana itu? Itu kok ambil National Geographic loh. TV Amerika. Gak tahu rek, laba-laba ngejar laler. Laler iku mencrok. Plek, lho aku kok ngene gak iso bergerak, ditambah nih ambek delivery. Itu. Imam Malik, Imam Syafi'i diparani lagi didatangi sama satu orang tadi. Ya Imam Syafi'i katanya. Rezeki itu perlu didatangi atau datang sendiri? Kata Imam Syafi'i, paranono, ikhtiar itu harus begini. Loh, tapi katanya Imam Malik gak perlu datang sendiri. Wah, Imam Malik guru nih. Apa ngomong apa Imam Syafi'i? Oh, besok saya mau tanya. Perjalanan mau tanya itu besoknya itu. Jalan Imam Syafi'i. Begitu jalan ada orang panen anggur. Telok panen anggur ngene. Imam Syafi'i lah cerdas, setiap jalan itu langsung diambil pelajaran. Wah iki tak bantu ae. Nek wong iki lak sungkan sampai aku lah. Nek tak ewangi pasti aku oleh RKI. Parah nih Imam Syafi'i. Boleh saya bantu? Oh ya Imam, boleh, Masya Allah. Wis diewangi awake dhewe. Dibantu sama Imam Syafi'i, selesai. Imam Syafi'i melaku pelan-pelan ya. Gak langsung belayu mulai. Oh ya sudah, saya undur diri ya. Pelan-pelan melakukan. Oh Imam, kasih satu kantong isi anggur. Kata Imam Syafi'i, wes tadi dalil iki. Katamu awake gurunya. Tadi dalil, datang sampai bawa kresek tadi. Begitu bawa kresek kantong isi kurma tadi, masuk ke rumah Imam Malik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ya Syafi'i katanya, ya Abi Abdillah WhatsApp. Hai masuk silakan. Ada perlu apa? Gini, saya mau apa namanya? Tafahum. Saya pengen minta pemahaman ini. Kemarin ada satu orang datang ke saya. Dia ngomong rezeki itu harus didatangi apa? Perlu datang atau harus didatangi? Saya bilang begini. Kata Imam Malik. Terus dia ngomong. Kata orang tadi. Dia katanya mengambil daripada pendapat antum. Katanya rezeki itu nggak perlu didatangi, datang sendiri. Saya mau ngomong. Ini mari ngomong Imam Syafi'i. Andaikan saya tadi perjalanan ke sini, saya lihat ada orang memetik anggur, panen anggur. Saya datangi. Lalu kemudian ketika saya datangi, saya bantu, saya dapat ini anggur. Nah sekiranya kalau saya terus dan tidak membantu orang-orang yang panen anggur itu, kira-kira saya dapat rezeki anggur ini apa enggak katanya. Imam Syafi'i harus didekek anggur ini. Dapat anggur ini apa enggak? Kata Imam Malik, ya enggak lah. Nah ya itu, berarti pendapat saya benar. Ya. Oh ya. Lah terus dari mana sampean ngomong katanya? Dari mana jenengan itu bilang kalau bahwasanya rezeki itu datangi, tidak perlu didatangi. Iki Imam Syafi'i ngomong, iki Imam Malik iki enggak kerasa nyemil. Anggur mau iki. Dicamil lah Imam Malik. Imam Syafi'i ngomong, dari mana kalau yang namanya ya fokus pakai pendapat dia kan ya. Dari mana yang katanya rezeki itu datang sendiri gak perlu didatangi. Oh ngono ya. Nah begitu gitu ya. Itu Imam Syafi'i baru sadar, tek dipangan yang guru. Itu gak perlu jawaban lagi Imam Malik. Jadi kayak gini. Iya ya. Engkau benar wahai Syekhi. Wis boleh Imam Malik. Gak perlu metu, gak perlu panen, gak perlu melok ngene, angkat-angkat metu keringet lo nggo tok anggure teko. Ayo luar biasa. Iku nek yakin rek. Nek kita ya jangan sampai gitu. Wis kerja-kerja sing enak. Mudah-mudahan berkah kerjanya. Dua orang, ya, dua golongan ini. Maka tiap golongan ini punya syarat. Yang pertama, apabila engkau termasuk orang yang tajarrud. Tajarrud itu apa? Lepas. Iki rodok suwe titik enggak apa-apa jam 09.00. Malam Minggu malam yang panjang. Kalau misalnya rezeki engkau termasuk orang yang ingin bahwasanya antum enggak pengen aku enggak iso kerja. Aku kepengin tajarrud. Banyak loh orang tajarrud ini, wali-wali wake. Wake wali-wali tajarrud.
Baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti orang punya pendapat lain terserah, tapi saya punya pendapat seperti ini. Kenapa? Baginda Nabi Muhammad seorang pedagang. Iya, kapan? Sebelum jadi nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW jadi penggembala. Iya, kapan? Sebelum. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW jadi nabi, selanjutnya apakah tetap pedagang? Apakah selanjutnya baginda Nabi Muhammad SAW tetap jadi penggembala? Ada masanya. Tapi baginda Nabi Muhammad kemudian tajarrud. Tajarrudnya Nabi Muhammad total. Tajarrud itu lepas. Itu tajarrud. Tajarrudnya baginda Nabi Muhammad SAW itu total. Saking totali diparani malaikat Jibril, itu lho gunung Uhud tak dadekno mas ya. Apa kata Nabi Muhammad? Enggak. Itu tajarrudnya nemen. Rezeki ini terus datang terus. Nabi Muhammad ketika tidak memiliki uang atau tidak memiliki harta itu bikhtiarih. Memang Nabi Muhammad pengen ngono. Kalau kita pas gak duit itu bukan ikhtiar kita. Memang kepeksa gak ngono. Memang aku gak ada duit ya apa maneh. Tapi Nabi Muhammad itu ikhtiarnya seperti itu. Bukti ikhtiarnya gunung Uhud tadi mas saya gak gelem. Kalau kita jangankan batu gunung Uhud. Ya. Maaf, opil itu tadi mas dikecer. Itu Nabi Muhammad beda ya. Nah itu tajarrud itu namanya. Terus kemudian amsal fal amsal. Beda Nabi Muhammad, beda kemudian para sahabatnya, beda juga para tabi'in, beda juga kita. Para aulia, lalu beda juga kepada awamnya muslimin. Tajarrud itu punya 3 syarat. Yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad. Wa man uqima bi tajarrud. Siapa yang diposisikan di tajarrud fa alaihi, maka bagi dia harus bikuwatil yakin, punya yakin yang kuat. Nek dorong yakin ojo rek. Yakin yang kuat itu benar-benar kita tahu Allah yang ngasih rezeki, buktinya nyata. Buktinya nyata. Saya waktu tutup toko saya kontrakan. Itu tak ceritakan itu. Itu sudah saya ceritakan. Saya tutup toko itu saya kontrakan. Sama orang parfum, bukan yang ini, yang sebelumnya. Suatu ketika bulan Ramadan, saya kepingin, sebelum bulan Ramadan itu, saya pengen toko saya dilunasi. Dia ngotong, iya Beb, saya lunasi. Sampai masuk Ramadan, waduh rek, Ramadan nih. Saya harus ini, saya harus itu, dan lain sebagainya. Saya hubungi lagi, nanti malam Beb, atau besok ya, besok saya transfer. Ngenteni rek. Karena saya fokusnya sama ini. Transferan kudu teko, harus masuk supaya saya bisa belanja, saya bisa ini, bisa itu. Allah enggak terima. Allah itu sifatnya ghuyur, cemburu. Kon wis tak kei enak, kok kon njaluk ngarep-ngarep bersandar tawakalmu ambek duit kontrakan. Kok kurang ajar ya. Ibaratnya seperti itu. Ingat ya, ojo mbok contoh rek. Ojo mbok contoh iki cuman ambil ibroh, ambil pelajaran tapi jangan untuk contoh. Setelah itu ini kan sudah pasti ibaratnya besok ditransfer, uangnya ada. Besok ditransfer. Lah kok menene ape transfer, sepeda motor hilang, dicolong. Tak WA. Sudah ditransfer mas, nangis. Maaf bah, saya mau transfer sepeda motor saya satu-satunya dicuri. Gimana ini bah, saya dicolong ini gitu. Itu saya nggak bisa kemana-mana kalau tanpa ini. Bah saya minta izin bah, itu uang yang saya mau transfer, saya belikan motor. Tapi tak tolak lah. Akhirnya kayak film-film nang Indosiar gue. Nah, juragan kontrakan jahat, sadis, kejem. Weh, ini enak. Siapa ya? Ya sudah. Kira-kira mau ditransfer kapan? Insya Allah akhir-akhir dia itu mau mudik, rumahnya Padang. Sebelum mudik sepadang saya berangkat. Saya transfer. Kapan kira-kira mas? Ya kurang lebih 5 hari sebelum Lebaran. 25 Ramadan berarti. Akhir. Sangen-angenku kok maring ngono aku tak ngene duit teko tak tukokno blonjo kayak anak-anakku dan lain sebagainya. Subhanallah.
nggak nutut 25 Ramadan. Uangnya nggak cukup begini, saya cuma punya 2 juta, nggak apa-apa saya transfer. Ngontrak 20 juta, ngirimi 2 juta. Iki bayangan itu ibaratnya HP tuku iki pleng ilang. Ngeblank rek. Apa 2 juta iki? Apa iki? Bingung. Terus anak-anakku apa tak tukokno kaos singlet kabeh. Kayak riyoyowan. Tapi kok sadar. Iki kapok gara-gara kon tawakal ambek transferan. Kenapa kamu tidak tawakal? Nangis aku rek. Ya Allah, sepurane ya Rob, istighfar, nangis wis tak kuat wis tak nangisno ae, wis tak jur sisan nang urip. Nangis ya Allah ya Allah. Kapok ya Rob, kapok. Begitu saya kapok iku sis nyerah, man. Transferane mlebu. Dari orang itu, dan bukan itu saja. Banyak teng orang sing iki, ono sing iki luwih akeh teko sing transfer tadi. Luwih akeh teko kontrakan iki. Subhanallah. Semenjak itu saya dalam hati ini pengen janji bahwasanya saya tidak mau tawakal kepada makhluk. Itu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa min adabika astajir. Aslih li sya'ni kullah, uruskan urusan saya, perbaiki urusan saya semua. Wala takilni ila nafsi, jangan diserahkan ke saya ya Rabb, urusan saya enggak sanggup saya. Wala ila ahadin, jangan diserahkan kepada makhluk-makhluk. Torfatain, sekejap mata jangan ya Rabb, kepada Engkau saja ya Rabb. Nabi Yakub itu begitu sumpek, bingung ngurusi anak-anak, sumpek luar biasa. Nabi Yakub nek dipikul dhewe, garai apa? Buta. Tapi begitu Nabi Yakub mengatakan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, dan saya serahkan seluruh urusanku kepada Allah. Allah mengetahui apa yang ada pada hambanya. Tuntas Nabi Yusuf dibalekno. Itu. Pertama kuwatul yakin. Syaratnya nek memang kepengin ndak anu ya. Kuwatul yakin wa sa'atus sadr, kudu legowo. Karena kamu tidak kerja, terkadang ada waktunya sempit, ada waktunya lebar. Kudu legowo. Waktunya sempit sing sabar, waktune luas sing syukur. Kemudian yang ketiga apa? Mulazamatul ibadah. Karena kita diciptakan untuk ibadah, bosnya siapa? Allah. Nek takok ikon pegawene sapa? Robbi ku sapa? Allah. Saya ngeliat filmnya Kabayan. Ono siji wong teko, ya, lihat tanahnya luas, ngomong ambek Kabayan, ngerti film Kabayan kan? Tidak ngerti Kabayan, ini film biyen. Repot, ini ngerti ini film film apa? Film sing, iya, loh, ini film ini loh. Kabayan ini kita ini tanahnya punyanya siapa? Kabayan ngomong, padahal itu tanahnya Kabayan, tapi Kabayan ngomong, punyanya siapa? Punya Allah. Tapi ngomongnya karena orang Sunda dan orang gunung, Allah. Punya Allah. Loh, Allah itu di mana saya bisa ketemu? Oh, nggak bisa ditemui, kata Kabayan. Loh, Allah ini orang mana? Loh, bukan orang. Tak bingung sing ape tuku tanah iki. Loh, terus apa gini sampai maksud sampean Allah, Tuhan. Iya, loh ya kalau itu saya tahu, ini punyanya Tuhan. Ini punyanya Tuhan, ya bener. Masuk apa transaksi yang pangeran teh. Nah, tapi apa? Ibadah, mulazamatul ibadah. 3 hal ini kalau ada satu orang dia tajarrud, tetap tajarrudnya dia berkah. Quwwatul yakin, sa'atus sadr, mulazamatul ibadah. Tapi enggak kakean uang nganggur iki ujung-ujungnya ya enggak terimoan. Yakine kurang, ibadahe males. Nganggur tok, duduk nganggur, nganggurmu enggak berkah, nganggurmu gawe soro, iki sing dijenengi la ya mutu wala ya iki enggak urip enggak mutu ngentekno biaya yang ngene iki. Paham ya? Nah itu. Tapi kalau misalnya antum mau bekerja bagus sekali, bukan kan bagus, tapi ada syaratnya. Apa itu? Kalau orang bekerja waman uqima fil asbab, siapa yang diposisikan oleh Allah dalam mencari penyebab rezeki, fa'alaihi, maka atas dia pertama takwa kepada Allah.
Delek rezeki sing halal, ojo sing haram, dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah dan syariat yang baik. Wabil i'timad 'ala Allah. Lalu kemudian syarat yang kedua adalah jangan bersandar kepada kerjaanmu tapi bersandarlah kepada Allah. Wabil i'timad 'ala Allah. Dan apa? Wal yahdhar, dan hati-hati ya, jangan sampai dengan kerjaan ini kamu tersibukkan dari ketaatan kepada Allah. 3 penyebab ini kalau antum kerja, antum menjadi pengusaha sukses. Kerja tapi kalau misalnya antum ngambil tajarrud fil sabab dengan 3 syarat tersebut, antum juga menjadi pengangguran sukses. Nganggur sukses iki opo ceritane? Artinya nganggur pun antum insyaallah dapat berkah rezeki. Hakadha wallahu taala alam bis-shawab. Al-Fatihah lil hajjah أصحاب المطية مرحبا لا نحب غالب ولا قدم والدين والديكم ومدنا 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 مسلمين جميعا متوشهم برحمة مغفرة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا الأوراد آمين الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله عداد طاس صحبي إلهي في البدء والتناهي. Yang mau bertanya silahkan. Hey Surabaya Fighters. Mungkin ada yang mau tanya, silahkan ya. Ya, mari, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia jualan ayam tarung. Ayam tarung. Ayam sabung. Iya, sabung ayam ya. Iya.